Sudah kita lihat di situ saya masih berontak, nanti dulu Pak ini apa-apaan Pak, kata saya tuh. Udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu di Polres udah pada ngaku semua. Teman-teman saya siapa Pak, kata saya tuh. Teman-teman saya siapa Pak. Nah setelah itu Sudirman dibawa masuklah ke ruangan sel itu. Sudirman dibawa masuk, saya lihat tuh Sudirman, saya masih teriak-teriak di situ. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu, kata saya tuh. Kalau kamu kenal saya, coba nama saya siapa? Nah akhirnya si Sudirman yang mana orangnya? Gitu loh. Itu Pak yang ada tatonya, yang ada tato di lehernya Pak. Nah udah gitu, saya nggak kenal kamu siapa? Kata saya gituin kan. Nah Sudirman nyebutin nama saya Andika. Sedangkan saya bukan Andika, saya teriak-teriak saya bukan Andika, saya tetap dibawa Pak. Saya tetap dibawa ke Polres. Setelah sampai di Polres, saya langsung dilempar dari mobil siang-siang itu. Saya dilempar, saya diseret, dibawa ke ruangan narkoba. Saya dipukulin di situ. Saya masih ngelawan di situ. Saya masih ngelawan, akhirnya mereka bilang, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang merkosa. Saya merkosa siapa Pak? Saya bunuh siapa Pak? Saya nggak tahu Pak, udah terserah Bapak Pak. Saya mau gimana, saya terserah Bapak Pak. Setelah itu saya udah habis-habisan dipukulin. Sekitar jam 2, jam 3 lah saya dibawa masuk ke ruang sel tahanan. Ruang sel tahanan, saya ketemu sama Hadi sama Eko tuh. Dan ternyata mereka juga udah babak belur juga Pak. Setelah saya tanyain, karena saya kan emosi Pak ya. Mana teman-temannya yang lain, kata saya tuh. Nah saya tanya tuh si Hadi sama si Eko, gimana sih kamu, kata saya tuh. Bukan saya kan, bukan ini yang bawa-bawa kan gitu loh. Sampai ditanyain sama tahanan yang lain juga. Nah udah gitu, ya akhirnya mereka cerita. Nah, sampai saya tuh, saya pernah ngajak mereka bareng-bareng, ayo tahan bareng-bareng, ayo biar kita pulang sama-sama. Jangan mau diakui, jangan mau ditandatangan itu BAP, itu berkas, kata saya tuh. Ayo sama-sama, kata saya tuh di dalam sel itu. Sampai akhirnya sore datang lagi tuh anggota bawa berkas tuh. Saya suruh tanda tangan, saya tetap nggak mau, saya dipukulin lagi di situ habis. Sama penjagaan, sama polisi gantian itu. Saya tetap nggak mau, sampai di persidangan saya juga saya bantah masalah BAP ini. Saya tidak pernah merasa tanda tangan, sampai saya buktikan ke depan hakimnya kalau saya itu bukan tanda tangan saya. Jadi kamu tidak mengakui dan memang kamu tidak pernah melakukan pembunuhan itu? Iya. Tapi ini saya lihat ada BAP kamu gitu ya. Di BAP ini semua peran kamu, kemudian bagaimana cara kamu mukul, menusuk dan lain sebagainya ada di sini. Iya. Nah ini bukan kamu. Saya tidak tahu menanggung tentang BAP itu. Kamu pernah di BAP nggak sama polisi? Ya pokoknya yang saya ingat tuh pas saya dipukulin tuh sih, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa, gitu loh. Sambil dipukulin, sambil diinjek-injek. Majelis mohon saya, karena di BAP ini ada tanda tangan yang bersangkutan dan yang bersangkutan merasa tidak pernah menandatanganinya. Ayo, maju lagi. Ini juga sudah pernah dibuktikan dulu 2016 itu, saya sudah pernah dibuktikan di depan hakim, saya sudah coba tanda tangan di depan hakim. Coba tanda tangan kamu mana? Tiga kali Pak. Tangannya tiga kali. Atas lagi, atas. Satu lagi di sini. Ini yang BAP. Jadi kamu merasa tidak pernah nanda tangan ini? Tidak pernah. Baik. Penangkapan ini waktu penangkapan di polsek ini ya. Iya ini benar. Ini benar saya.
Nah, waktu ditangkap di polsek ini betul tanda tangan Iya itu yang benar tanda dia. tangan saya di polsek. Cukup ya? Cukup ya. Saya lanjutkan ya, Rivaldi. Baik. Di dalam BAP ini semua jelas tegas apa yang kamu lakukan, bersama siapa dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, ini pernah ditanyakan oleh polisi sama kamu nggak soal ini? Tidak, yang saya Tidak. ingat ya saya sambil diinjak-injak itu saya disuruh mengaku begitu. Hanya itu doang. Hanya itu. Kemudian kapan kamu nggak pernah tanda tangan ini ya? Tidak pernah. Di pengadilan juga kamu sudah sampaikan ini Saya sudah sampaikan. bahwa ini bukan tanda tangan kamu. Iya. Ya ini nanti kita serahkan pada majelis yang mulia saja untuk menilai ini. Oleh karena itu saya selanjutnya akan menanyakan, kamu kenal sama yang belakang itu semua waktu di tahanan ya? Iya. Sebelumnya kenal nggak? Sebelumnya tidak kenal. Nggak ada hubungan pertemanan apa Tidak. segala macam? Tidak. Sama Sudirman? Tidak. Tidak. Pernah nggak kamu main-main ke daerahnya dia? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oh jadi kamu dianggap namanya adalah Andika. Andika. Padahal KTP kamu bukan Andika. Iya. Di KTP kamu namanya siapa? Rivaldi Aditya Wardana. Rivaldi Aditya Wardana. Aditya Wardana. Ada aliasnya nggak? Aliasnya Ucil. Ucil ya? Bukan alias Andika ya? Bukan. Ya memang di dalam putusan juga nama saudara Andikanya dihapus. Jadi Rivaldi katanya di dalam putusan ya. Walaupun di dalam dakwaannya ada, tapi dalam putusannya tidak ada. Selanjutnya adalah waktu tanggal 27 kamu ada di mana? Saya sepulang kerja tuh jam 5 itu saya datang ke rumah si Rere sama Aldo itu. Datang ke rumah si Rere di Pandesan. Nah di situ kebetulan si Rere itu ulang tahun. Jadi kita di situ, saya di situ tuh mandi, makan di situ, makan di situ sore. Nah terus malamnya tuh ya minum di situ sampai malam. Terus nonton bola sama bapaknya Aldo. Sampai akhirnya tidur di situ karena udah mabok gitu loh. Terus udah gitu, kok kamu kemudian jadi ada di Polsek gitu? Ya, itu pas tanggal 29 Pak. Iya. Ya setelah itu bagaimana kalau jadi kemudian kamu jadi ada hubungan atau ada masalah atau ditangkap sama Polsek? Ya itu setelah 2 harinya ya saya minum. Saya tuh lagi jalan sama pacar saya tuh, sama mantan saya sama cewek saya. Lagi jalan di situ di depan gerak itu, di tukang nasi jamblang. Nah, terus kita cekcok biasa. Terus karena saya mabuk, saya marah-marah di situ. Mungkin tukang nasi jamblang itu berantakan atau apa, saya nggak ingat. Ya udah, terus saya tinggal pergi, pusing, saya pulang ke rumah yang di Cipto, saya ngambil alat, saya muter-muter jalan gitu loh. Ngambil alat tuh apa? Kayak mandau. Bukan samurai? Bukan. Lanjut. Ya udah gitu, saya sempet ke rumah Aldo lagi tuh, minta antar si Alfian buat minta uang tuh ke papa saya, mau makan sama ngisi bensin. Nah sepulang dari situ, saya pulang lagi ke rumah Aldo, baru saya tuh ditangkap di situ. Ada orang Polsek Talunnya datang. Akhirnya saya dibawa ke Polsek dan saya akui itu.
Tapi 2 hari kemudian datang Pak Rudiana. 3 hari. 3 hari kemudian datang Rudiana. Iya. Membawa kamu ke Polresta. Iya. Menuduh kamu melakukan pembunuhan. Iya. Saya tanya yang sejujurnya ya. Ini BAP ini benar nggak nih kamu nggak lakuin pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya? Benar Pak. Saya nggak ngelakuin itu Pak. Kamu udah disumpah loh ya. Baik Pak. Jadi supaya kamu ingat bahwa ini semua ada konsekuensinya kalau kamu bohong, ya. Selanjutnya saya dengar kabar itu atau saya mendengar ini kamu disiksanya juga keterlaluan sampai Benar Pak. Saya di strapless. di staples. Iya. Di mana? Telinga, di sini, di mata. Di staples sama staples itu yang ceklek itu. Iya. Iya Pak. Di mana aja? Ya di telinga kanan kiri Pak, sama di sini di alis-alis gini. Di gini. Iya. Dan itu dilepasinya pas di Polda Pak. Di berapa hari nempel itu di situ? Sampai Ibu Sulis datang itu Pak. Saya sisain di sini Pak. Saya sisain 2 biji atau 3 biji Pak buat bukti Pak. Sampai keluarga saya datang, papa saya, Ibu Sulis sama papa saya datang. Saya di situ masih ada staples Pak. Apalagi yang kamu alamin? Ya itu saya diinjak, ya begitulah Pak. Disetrum, ditembak, di peluru karet gitu. Sampai pas di depan sel, pas diminta tanda tangan itu yang lebih parah di situ Pak. Diinjak-injak apa, saya nggak mau tanda tangan itu. Itu karena kamu nggak mau nanda tangan BAP? Iya Pak. Luar biasa ya. Ada yang mau lanjutkan? Izin. Tentang Mandau. Baik. 29, 30, 31 di Polsek urusannya dengan Mandau. Baik. Itu punya saksi. Ini saya Kalau barang itu dilihat bisa mengenali. kenal. Pertanyaan saya waktu Anda di sidang di kasus yang bersama rekan-rekan ini, Iya. apakah ada muncul barang yang namanya Mandau? Ada. Apakah Mandau itu bisa Anda kenali punya Anda? Iya punya saya. Jadi Mandau itu proses awalnya di Polsek Iya. dengan kasus yang berbeda, Iya. kemudian muncul di persidangan Iya. lain di kasus yang berbeda dan itu punya Anda. Iya benar. Oke, masih. Jadi Anda kan didakwa bahwa dengan teman-teman Anda yang lain bersama-sama dengan 11 orang, 3 DPO, ya, itu ada menusuk pakai samurai panjang, ada pakai samurai pendek, ya. Itu ternyata barang bukti yang Anda bawa yang dilihat itu hanya satu. Hanya satu. Mandau saya. Mandau. Iya. Ada tukang Bukan sulap samurai. berarti ya. Oh, ya. Padahal di dakwaannya jelas bahwa itu adalah samurai. Iya. Ya. Samurai itu pasti berbeda dengan bentuk mandau. Iya. Ya. Dan 2 lagi, karena ada samurai panjang dan Pendek. pendek. Yang dihadirkan 1 atau 2 mandaunya? 1. Oh, enggak beranak ya? Enggak, 1 ya tetap ya? Oh, ya. 1 Pak. Kamu ingat 1? Ingat. Oke. Kemudian kamu pernah dengar nggak nama Andi, Dani, dan Peggy? Tidak Pak. Tidak dengar? Tidak. Selain dengan terpidana yang lain, kamu tidak kenal? Tidak. Tidak kenal ya? Tidak kenal. Kita bisa ngobrol itu pas setelah kita di Polda Pak. Baru kita bisa nanya-nanya, cerita-cerita gitu loh. Karena saya penasaran kan ini sebenarnya seperti apa sih, dan ternyata mereka juga sama seperti apa yang saya alami gitu. Oke. Ya, dari saya cukup. Mungkin Cindy ada yang sampaikan? Ya, Rivaldi. Sehat ya Rivaldi ya? Oke. Tadi kan sudah dibahas ya di tanggal 29 itu kan kamu itu ditangkap di Polsek Utbar ya. Tadi kamu menyebutkan calon, berarti kamu ditangkap di Polsek Utbar ya kan. Nah, pada saat kamu membawa Mandau itu kan tidak sedang berjalan dengan pacar kamu itu kan? Tidak, berarti saat kamu berada di rumah Aldo. Nah, saat kamu ditangkap ya kan di Polsek Utara Barat itu kamu langsung di BAP. Besok paginya di BAP. Terus setelah itu berapa hari kamu di Polsek Utara Barat itu?
3 hari. Setelah 3 hari itu kamu langsung tadi kamu bercerita bertemu dengan bapaknya korban. Coba diulangi dengan jelas. Pada saat itu kamu langsung didatangi beliau. Apakah ada dari pihak Polsek menemani bapak almarhum itu untuk mendatangi kamu waktu di sel tersebut? Ya. Sudah, jadi bapaknya almarhum itu datang sama anggotanya lah atau siapa. Tapi perlu diketahui sewaktu itu saya tidak tahu kalau itu Rudiana bapaknya almarhum atau apa gitu. Saya belum tahu, saya belum mengenal mereka. Saya tahu setelah belakangan ini gitu loh, setelah udah jalanin hukuman ini. Mereka datang, tiba-tiba yang nanyain itu, kamu tahu nggak kejadian yang di flyover ini? Saya nggak tahu Pak, karena itu saya udah 3 hari di sini Pak, karena itu kejadian apa Pak, karena itu ya pembunuhan di flyover ini. Terus akhirnya saya dijurut-jurutin, disitulah saya baru mulai berontak, apa-apaan Pak, karena itu. Ada berapa orang pada saat itu Pak Rudia, bapaknya almarhum datang ke kamu di Polsek Utara Barat? Sekitar 3-4 orangan lah. 3-4 orang masuk ke dalam sel apa di luar sel? Di luar. Di luar sel. Terus habis kamu dijudut-judutin ke sel, apalagi yang dia bicarakan? Ya udah ngaku aja, teman-teman kamu di Polres sudah pada ngaku semua, teman-teman saya siapa Pak, kan saya tuh. Akhirnya si Sudirman lah yang dimunculin itu. Karena saya nggak kenal sama Sudirman, saya teriak-teriak lah, saya marah-marahin Sudirman, kamu siapa, saya nggak kenal kamu kok, kata saya tuh. Kalau kamu memang kenal saya, nama saya siapa, saya gituin kan. Nah terus si Sudirmannya entah disuruh polisi, entah dipaksa sama polisi. Sudirman, yang mana orangnya, coba sebutin itu Pak, yang ada tato di lehernya Pak. Nah pada saat di dalam sel itu ada berapa orang selain kamu? Saya. Oh cuman kamu, makanya langsung kamu yang didatangin. Nah pada saat Sudirman menyatakan bahwa kamu adalah yang disebutkan tadi Andika, saat itu juga kamu langsung dibawa ke Polres Kota? Langsung dibawa, bareng dengan Sudirman? Iya. Nah saat tadi kamu bilang kan diturunin juga sampai kamu didorong, ya kan, didorong, itu sampai kamu ingat nggak ke ruangan mana kamu dimasukin? Apa langsung ke sel kah atau ke ruangan? Ke ruangan unit narkoba itu. Unit narkoba lagi? Dulu. Oh gitu, ke situ juga? Iya. Ada siapa di dalamnya? Ya. Ada yang tadi bawa saya. Apakah ada yang di belakang ini? Enggak ada, saya ketemu sama Jaya aja. Itu Jaya. Tapi itu setelah di ruangan reskrim. Oh setelah di ruangan reskrim, tapi pada unit di narkoba tidak ketemu sama sekali. Hanya ada orang-orang yang tadi menjemput kamu dari Polsek Utara Barat itu ya? Iya benar. Nah pada saat di dalam ruangan itu apa saja yang mereka tanya? Apa kamu suruh duduk diam atau langsung ada perkataan, ucapan bahwa kamulah yang ini yang tadi kamu baru sebutkan tadi? Ya saya cuma dipukulin doang di situ Bu. Langsung dipukulin aja tanpa ada pertanyaan? Iya, di situ saya mulai marah-marah tuh, apa-apaan Pak ini, saya masih berontak di situ. Terus akhirnya udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa Pak? Saya masih teriak-teriak di situ tuh. Tetap aja nggak dihirauin, tetap aja saya malah tambah dipukulin, tambah hancur gitu loh. Di unit narkoba itu? Ya. Kamu ingat berapa lama? Apa kamu sampai pingsan kah di situ, langsung kamu dipindahkan ke sel? Apa memang seharian kamu di situ? Enggak, sekitar sampai jam 2-an, jam 2, jam 3-an itu baru saya dipindahkan. Jam 2, jam 3 siang malah? Siang. Di situ. Terus kamu dipindahkan ke reskrim dulu tuh, ke reskrim, terus di dikte kayak begitu lagi. Di ruang reskrim ketemu Jaya ini. Nah, terus saya dibawa ke sel tuh, masukin ke sel. Di sel ketemu lagi sama si Eko sama si Hadi. Itu kondisinya sudah sama seperti saya gitu. Di sel itu. Iya. Nah, pada saat di reskrim itu kan ketemu dengan Jaya, ya kan? Ada pertanyaan lagi sama dari pihak penyidik? Enggak, jadi enggak ada pertanyaan, cuma yang saya suruh disuruh ngaku itu aja sambil diinjek-injek. Oh, jadi pada saat kamu dipindahkan ke reskrim langsung ditudung? Iya. Todong bahwa kamu adalah yang melakukan? Saya yang nusuk, saya yang bunuh, saya yang merkosa gitu loh. Semua saat itu juga langsung? Iya. Nah, di situ Jaya? Ada Jaya, saya ngeliat Jaya, malah saya yang dimarahin, kamu jangan ngeliatin dia gitu loh. Itu lama nggak? Setelah itu langsung kamu dipindahkan ke sel? Dipindahkan ke sel. Kondisi pada saat di sel itu kan tadi bertemu dengan Hadi, dengan Eko, ya kan? Itu mereka ada lain nggak selain mereka berdua? Ada tahanan lain gitu? Tahanan lain. Nah, abis itu apakah ada Rivaldi ini datang lagi, masuk lagi ke reskrim untuk tanda tangan BAP? Enggak. Tidak ada? Saya diminta tanda tangan di depan sel itu, di tahanan itu.
Pas di rescam, pas ketemu Jaya juga tidak dimintain? Tidak. Tidak. Berarti pada saat di dalam sel dari pihak penyidik sendiri yang datang? Iya. Untuk menandatangani BAP? Iya. Nah pada saat itu Rivaldi seperti apa? Saya nggak mau. Tetap? Saya tetap sampai dipukulin lagi sama penjagaannya juga, saya ikut dipukulin juga. Berarti pada saat Rivaldi dipukul di dalam sel pun sudah banyak saksi juga ya yang Sudah melihat banyak. Rivaldi dipukul? Sudah Ada banyak. berapa orang? Ya saat banyak, itu? tahanan yang lain mah banyak. Enggak, maksudnya penyidiknya berapa orang yang pada saat minta tanda tangan itu? 2 orang yang datang. 2 orang, berarti 2 orang itu juga yang memukul? Iya. Masih ingat kan namanya? Nggak ingat. Nggak ingat. Oke. Setelah itu Rivaldi, kamu ingat nggak? Abis itu berapa lama kamu berada di Polres? Cuma saya tuh ingat tuh saya nerima makan dari papa. Sore itu saya nerima makan, dikirimin makan sama papa, yang masuk makanan sama aqua doang. Papa nggak bisa nemuin saya malamnya langsung dibawa ke Polda. Dibawa ke Polda dengan kondisi Babak belur itu. babak belur yang di hektar, mata, Iya. telinga dan segala macam. Terus kamu masih menyisakan 2-3 hektar untuk Iya. dilihatin Bu Sulis itu kan. Berapa lama kamu ingat nggak dari kamu dipindahkan dan bisa bertemu dengan Bu Sulis? 2 bulan. 2 bulan. Setelah itu kamu bertemu dengan Bu Sulis dengan Iya. kondisi wajah selain dengan hektar udah agak mendingan atau Sudah masih? agak mendingan, matanya masih agak memar-memar gitu. Oke. Nah, setelah kamu dipindahkan ke bertemu dengan Ibu Sulis, berarti pada saat di Polda juga kamu tidak sama sekali ya menandatangani BAP lagi? Tidak. Tidak sampai pulang lagi ke Iya. dipindahkan lagi ke Polsek. Polsek. Berarti Tidak. dari Polda kamu dipindahkan juga ke Polsek Utara Barat lagi? Iya. Untuk kasus Kasus yang sajam. yang sajam. Di Terus saya Polres berapa lama? Terus saya dipindahkan lagi ke rutan tuh, dititipin ke rutan karena sudah pelimpahan. Di Polres saya 1 tahun 6 bulan masalah sajam. Yang itu. masalah sajam ya. Iya. Nah, setelah itu pada saat kamu dipersidangkan kembali untuk kasus disangkutkan ke Vina, apakah ada pemberontakan kembali sama kamu? Ya berontak lah, saya bantah semuanya kok. Terus Masalah BAP apa semua sudah saya bantah semua tapi tidak dihiraukan. pada saat itu ya. Iya. Nah, pada saat persidangan itu apa yang kamu rasakan, Rivaldi? Di tahun 2017. Suram, gelap bu. Percuma juga saya ngomong. Saya capek bu ngomong kayak gitu nih bu. Tapi saya mau pulang bu. Apakah pada saat itu kamu merasakan ada intimidasi? Banyak bu, kayak ada yang demo sama penjaga itu yang dari Polres itu yang awal. Dia juga kan masih tetap ngancem-ngancem, masih tetap ngomong kasar itu loh bu. Selama proses? Sama proses sidang itu kalau di situ. So, kita lanjutkan. Kalau untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan jangan diulang-ulang lagi Pak ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan baru silakan. Pertanyaan tentang apakah Anda diberitahu bahwa Anda punya hak untuk didampingi penasihat hukum? Tidak. Tidak. Oke. Rivaldi masih yang majelis yang mulia. Kamu kenal dengan Sudirman? Tidak, Pernah satu sekolah? tidak, Tidak pernah. tidak. Jadi tidak pernah bertemu dengan Sudirman. Sama sekali tidak. Tidak pernah satu sekolah juga. Tidak. Oke. Kemudian kapan saudara saksi tahu yang namanya orang tua dari Eki? Pas setelah saya di rutan itu pak. Sesudah di rutan mana? Iya, di rutan Cirebon itu pak. Di rutan pelabuhan Cirebon. Di rutan Pelabuhan Cirebon. Iya, karena kan itu kasus Baru ramai tahu saya. mukanya itu bahwa itu wajahnya adalah Iya, Pak Rudiana. iya, Sesudah itu. Terus itu termasuk yang memukuli saudara. iya. Dari mana dipukulinnya? Dari semenjak di Pas Polsek. di Polsek itu pak, saya Polsek. dijodotin sama dia Sampai sama ke Polres. Iya, Yang membawa saudara dari Polsek ke Polres siapa? beliau juga pak. Pak Rudiana. Dengan Iya. sama siapa? Sama anggotanya pak. Sama anggotanya. Ya, oke. Itu tanggal berapa? Tanggal 1 pak. Tanggal 1 ya? Iya pak. Oke, berarti sesudah laporan polisi beliau ya? Iya, Kan tanggal 31 boleh alasan dia mengamankan apapun istilahnya. Ternyata perbuatannya Rudiana tetap dilakukan tanggal 1. Iya pak. Buktinya menjemput saudara dari Polsek Cirebon Utara Barat ya? Iya, Dan melakukan kekerasan fisik kepada saudara. iya pak. Oke, terima kasih. Yang mulia untuk dicatatkan. Terakhir ya, kamu pernah dapat surat penangkapan nggak? Kamu ditangkap nih? Tidak pak. Tidak. Tidak pak. Penahanan? Tidak pak. Ya sudahlah, kalau nggak didampingin kan emang kamu nggak didampingin. Ya sudah, terima kasih.
izin pertanyaan saya sama. Saudara ketika bersidang didampingi oleh saudari Sulis tadi atau Iya. siapa? Saudara Sulis ya. Iya. Nah, saudara tadi menyatakan ketika bersidang mendapat tetap dicaci maki tadi ya, terus di Benar. demo. Benar. Apakah jaksa dan hakimnya melakukan intimidasi atau pemukulan? Tidak Pak, tapi Tidak, kan ya? kita ada kayak rasa trauma gitu. karena Rasa takut trauma ya, tapi tidak dilakukan ya. Tidak Pak. Baik. Nah, kemudian yang saya mau tanya pada saudara, saudara menyatakan tidak melakukan dan memang dicatat dalam pertimbangan. Kemudian apakah saudara mengajukan gerasi? Benar Pak, saya ngajukan gerasi Pak. Mengajukan gerasi ya. Sudah memahami arti dari gerasi dan Saya nggak tahu Pak, konsekuensinya? saya nggak ngerti hal seperti itu Pak. Yang jelas nih, Ya, yang saya tahu ketika ada sosialisasi dari lapas itu, ya. kita narapidana yang hukuman seumur hidup dan hukuman mati berkelakuan baik selama 5 tahun itu disarankan untuk mengajukan gerasi Pak. Disarankan. Iya. Ya. Dan saudara menandatangani waktu itu. Saudara bisa membaca? Untuk masalah tangan-tangan itu terlepas apapun persyaratannya Pak, karena saya orang nggak ngerti hukum, saya pikir menurut saya itu baik buat saya biar saya bisa cepat pulang. Apapun persyaratannya saya jalanin Pak, saya terima Pak. Tapi karena saya lihat saudara orang yang konsisten, karena tadi BAP saudara tidak saudara tanda tangani, tapi waktu yang ini saudara tanda tangani ya? Iya Pak, kalau saya mau pulang Pak. Oh iya, baik. Cukup yang mulia bahwa ini telah untuk menjadi catatan, telah dipertimbangkan dalam putusan perkara aku. Terima kasih. Cukup ya. Gitu. Terangnya benar semua ya. Mohon maafnya. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai sekian. Ya, besok kita sambung lagi untuk hari ini. Ya. Silakan untuk dikoordinasikan dengan pihak lapas. Silakan mau jam 8 boleh, lebih cepat lebih baik. Kan? Karena suara begitu. Jam 8. Ya, silat. Jam 9 berhenti. Oh iya. Sebelum kita tutup, tanda-tangan kita jalan dulu. Ini mana? Ini halaman 15. Untuk 4 orang pada tangan dulu yang aku hadir untuk
Sudah semua, Pak? Sudah semua ya? Silakan dari pihak termohon untuk tanda tangan ulang, Pak, berita acara yang lalu. Iya. Oke. Baik. Baik pemirsa, kami masih menunggu keputusan hakim apakah sidang akan diskors dan dimulai lagi nanti. Kita masih menunggu apakah saksi alibi jadi dihadirkan untuk menyampaikan keterangan hari ini, mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Untuk saksi disepakati kita selesai, untuk mengingat persidangan ini masih banyak, kita jadwalkan selesai jam 6. Kita juga perlu lebih fokus lagi untuk memeriksa saksinya, makanya kami setelah bermusyawarah. Selain itu untuk mengingat juga pengembalian para pemohon ke dalam lapas, mengingat situasinya sudah malam dan itu akan rawan. Memang ini tanggung jawab dari yang menghadirkan, cuma tidak menutup kemungkinan ini tanggung jawab kita semua. Ya, jadi kami memikirkan hal sekecil apapun, termasuk keamanan pengembalian para pemohon ke lapas Cirebon. Ya, mengingat itu setelah kami bermusyawarah, menjaga kondisi juga, suara sudah mulai habis. Jadi kita tunda sidang besok pagi. Semakin cepat saudara koordinasi dengan lapas, semakin baik. Silakan untuk dikoordinasikan lebih pagi lagi. Ya, jam 9 kita sepakati ya. Jam 9 ya, termohon ya. Yap. Ya, untuk yang novum, bukti surat itu silakan untuk diajukan penemunya. Nanti akan kita sumpah. Ya, kalau mau tetap untuk diajukan. Ya. Begitu ya. Silakan diatur jadwalnya, teknisnya silakan saudara atur, karena ini saksi dari saudara. Baik, kita tunda sidangnya besok pagi jam 9 pagi ya. Hadir kembali ya pemohon dan termohon, sidang saya untuk. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya demikian sidang PK dari 6 terpidana hari ini yang akan dilanjutkan esok hari pada pukul 9 pagi. Dan acara akan kami lanjutkan dengan program NTV Prime yang akan dibawakan rekan saya Patricia Mapali. Tetaplah bersama kami.